anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa kabar di hari Selasa ini? Saya berharap kita semua tetap sehat dan tetap semangat meskipun ada di rumah aja. Nah teman-teman, hari ini saya dan teman-teman akan merenungkan sebuah tema, yaitu Kronos dan Kairos. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kita semua, ada nggak di antara teman-teman semua yang pernah merasa nggak mood banget seharian, terus akhirnya mager dan nggak ngapa-ngapain? Kalau ada yang pernah merasakan itu, dalam hati kita jawab, ya, saya pernah merasakan itu. Kalau kita pernah merasakan itu, mari sama-sama yuk kita buka di Alkitab kita. Kita buka dari Efesus 5 ayat 16 sampai dengan 21. Ini adalah ayat yang mengingatkan kepada kita mengenai waktu. Efesus pasal 5 ayat 16 sampai 21 kita baca bareng-bareng. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Teman-teman, secara keseluruhan kalau kita lihat nih teman-teman, satu perikop tadi judulnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Nah, satu perikop ini sebenarnya secara keseluruhan Rasul Paulus menjelaskan bagaimana seharusnya kita sebagai umat Kristen, orang yang percaya itu harus memiliki kehidupan yang baik, dan juga kita dipenuhi Roh Kudus, serta Rasul Paulus sendiri memberikan contoh kepada jemaat di Efesus bagaimana cara hidup praktis sebagai orang percaya. Mari kita sama-sama lihat yuk pasal ini ayat demi ayat. Kita lihat di ayat ke-16. Dikatakan di situ, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Apa maksudnya teman-teman? Ternyata di ayat 16 ini artinya kita hendaklah memanfaatkan setiap peluang yang ada dengan sebaik-baiknya, karena kita akan menyesali jika kita tidak melakukan. Karena dikatakan hari-hari ini adalah jahat, jadi mesti kita perlu punya hikmat daripada Tuhan. Dan juga di ayat ke-17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya, bagaimana kita harus mengisi waktu itu dengan mengerti kehendak Tuhan. Apa saja sih kehendak Tuhan, teman-teman? Kehendak Tuhan terdapat di ayat 18 sampai 21. Kita sama-sama lihat ya, teman-teman. Ternyata kehendak Tuhan itu adalah kita jangan mabuk oleh anggur. Artinya bagaimana kita mengendalikan emosi kita, hawa nafsu kita untuk hal-hal yang tidak baik. Dan kemudian hendaklah kita penuh dengan roh. Karena kita punya roh, teman-teman. Jadi roh itu hendaklah tumbuh dan juga hidup di dalam diri kita, sehingga kita dapat dikuasai ketika kita mulai merasakan hal-hal yang tidak enak, atau mulai merasa geram, atau mulai merasa marah. Dan teman-teman, kehendak Tuhan yang lainnya adalah bagaimana kita bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Itu artinya teman-teman, kita juga memiliki disiplin rohani, bukan hanya sekedar kita mengendalikan emosi kita, hawa nafsu kita, tapi juga kita terus memuji memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian. Dan dikatakan juga kehendak Tuhan yang lain adalah ucaplah syukur senantiasa. Dalam keadaan apapun, sesulit apapun, kita juga diajak untuk dapat mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa. Dan berikutnya, kehendak Tuhan yang lain adalah rendahkanlah dirimu. Kita diajak untuk bagaimana dapat bersikap rendah hati dan juga tidak meninggikan diri kita sekalipun kita merasa hebat, teman-teman. Nah, teman-teman, ending daripada keseluruhan ini adalah bagaimana kita takut akan Tuhan. Kalau kita sudah tahu kehendak Tuhan, apakah kita mau melakukannya? Nah, bicara soal Kronos dan Kairos, teman-teman, kalau teman-teman ingat, bahasa apa yang digunakan dalam perjanjian baru? Efesus masuk perjanjian baru. Ingat teman-teman? Betul, bahasa Yunani. Dan Kronos dan Kairos itu adalah bahasa Yunani. Ini adalah arti daripada di ayat ke-16, yaitu tema yang kita gumulkan sama-sama. Kronos itu artinya kronologi, dan Kairos artinya kesempatan. Jadi maksudnya gini teman-teman,
Misalnya saya beri contoh ya, namanya Charlie. Nah, Charlie ini dia seorang pemuda Kristen. Dan dia secara kronologi, secara kronos, dia sudah melewati usianya. Usia 1, 2, 3, 4, dan sampai saat ini. Dan juga secara kronos, dia juga sudah melalui masa-masa di mana dia harus belajar berjalan, kemudian dia masuk TK, SD, SMP, SMA, kuliah, hingga kerja. Dan bagaimana kairosnya si Charlie? Mungkin kairosnya Charlie pada saat itu dia pernah jatuh dari sepeda dan dia merasakan sakit dan dia belajar bangkit serta dia bisa naik sepeda lagi pada akhirnya. Dan mungkin juga kairosnya si Charlie adalah kesempatan dia adalah dia pernah juara lomba olimpiade di sekolahnya dan itu dia ingat terus sampai pada saat ini. Serta kairosnya dia adalah dia menjadi pemuda Kristen yang takut akan Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi itu artinya teman-teman ya, bedanya adalah secara kronologi, secara kronos kita melewati masa-masa itu karena takdirnya kita harus melewati masa-masa itu secara usia maupun secara sekolah dan sebagainya. Tetapi secara kairos kesempatannya adalah dia pernah mengalami hal-hal yang mungkin tidak dapat dia lakukan. Nah teman-teman, kronos ini bisa berdiri tanpa kairos. Jadi secara waktu dia bisa melewati masa-masa itu tanpa ada pengalaman, tanpa ada kesempatan. Dan bagaimana kita bisa mengisi waktu-waktu kita ini dengan kairos tersebut? Bagaimana kita bisa mengisi waktu kita dengan mencari kehendak Tuhan? Tentunya semuanya dari ayat ini kita diingatkan agar kita dapat melakukan beberapa hal yang diperintahkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, dan itu merupakan kehendak Tuhan bagi kita semua. Pertanyaannya teman-teman, apakah kita mau menunda-nunda waktu kita untuk mengisi kairos kita dengan kehendak Tuhan? Jawabannya ada di hati kita masing-masing. Dan selamat menemukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Selamat mengisi kairosmu karena hidupmu berharga bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Halo teman-teman. Nah, jadi itu tadi renungan kita untuk pagi hari ini. Nah, jadi teman-teman, kita kembali diingatkan untuk terus hidup dan mengisi waktu kita dengan melakukan kehendak Tuhan. Nah, kalau begitu teman-teman, untuk menutup saat teduh, mari kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, terima kasih atas hari yang masih Kau berikan. Terima kasih atas anugerah dan berkat-berkat yang masih dapat kami rasakan dan nikmati sampai sekarang ini. Tuhan, tolong berikanlah kami hikmat agar kami bisa selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong terus bantulah kami dalam kehidupan kami sehari-hari agar dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan atas semua yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas bantuan-Mu dan pelindungan-Mu di masa-masa yang sulit yang sedang kami lalui ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, ingat besok kita masih ada saat teduh bareng lagi di channel ini juga. Dan untuk hari Sabtu ini kita ada sesuatu yang baru, yaitu kita mau puasa bareng. Tapi puasanya itu jadi jam 8 pagi hari Sabtu nanti. Teman-teman akan mulai puasa masing-masing hingga jam 6 sore. Nah, jadi jam 6 sore teman-teman akan buka puasa masing-masing juga. Dan nanti jam 7-nya kita tetap akan ada Zoom Fellowship bersama. Untuk link Zoom-nya bisa dilihat di grup WA dan grup lain. Nah, terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati.